Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran yang diberkati oleh Paus Silvester yang pertama pada tahun 324. Sudah ada yang lahir? Belum ada yang lahir. Nah, gereja ini menjadi simbol gereja perdana. Gereja yang pertama dibangun setelah 3 abad pertama orang Kristiani itu mengalami penganiayaan. Maka gereja ini menjadi simbol pembebasan. Simbol di mana gereja tampil dengan wajah yang diharapkan oleh Tuhan menjadi pewarta bagi seluruh dunia. Maka mari pada perayaan pesta ini kita berdoa kepada Tuhan, semoga gereja dimanapun berada, bukan pertama-tama gedungnya, tetapi semangatnya, yakni kita sekalian senantiasa setia kepada Tuhan dan boleh menjadi saksi kabar sukacita bagi semua orang. Mari kita persiapkan perayaan ini agar kita layak untuk merayakannya. Kita mohon pengampunan atas segala salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Dalam perayaan ini kita persembahkan syukur bersama Nancy Barapadang yang merayakan ulang tahun ke-32 pada tanggal 4 November. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Pastor John Dakunya yang terbaring di rumah sakit, dan juga Felicia Veronica bersama dengan saudara-saudari kita yang lain yang tidak sempat kita sebutkan namanya satu persatu, kita persembahkan kepada Tuhan. Juga kita mohon keselamatan dari almarhum Leonard Gisral yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Marilah berdoa. Ya Allah, dari batu-batu hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Arabah Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon dan buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Kota Allah yang
bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar-dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji. Saudara-saudari sekalian, masih ada yang ingat tanggal berapa gedung gereja ini didedikasi? Tanggal berapa para diakon? Tanggal berapa gedung gereja kita ini didedikasi oleh Monsinyur John Ligu Ada? Rei ini ada yang ingat? Rei ini yang kedua? Yang sebelah sana sudah lupa semua. Ya mungkin ada yang ingat, tetapi malu-malu kucing untuk mengatakan tanggal sekian. Seingat saya, walaupun saya tidak hadir tanggal 1 bulan, ya bulan 2 Februari tahun 2020, ya 2023. Baru-baru pada tanggal 30 Oktober kita ikut mungkin melalui live streaming mengikuti dedikasi gereja Katedral Makassar. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam usaha membangun gedung ini tentu ya banyak pengorbanan. Ya. Banyak pengorbanan materi lah, banyak juga pengorbanan perasaan dan macam-macam pengorbanan lain. Nah, hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran yang tadi saya sudah sampaikan menjadi bangunan pertama
yang dibangun pada zaman Kaisar Konstantinus menjadi kaisar di Roma. Nah, ini mengingatkan kita atau mengenang peristiwa Yohanes Pembaptis yang dibunuh dengan cara kepalanya dipenggal. Maka ketika Kaisar Konstantinus menjadi kaisar, dia ini adalah orang yang berasal dari rakyat kecil, bukan dia orang bangsawan, tidak. Kebetulan dia menikah dengan seorang bangsawan dan kemudian dia terpilih menjadi kaisar. Dan pada zaman kekaisarannya, ia merindukan supaya rakyat yang dipimpinnya itu hidup dalam kedamaian, tidak hidup dalam ketakutan. Maka dengan semangat yang ditanamkan oleh ibunya yang kita kenal, yaitu Santa Helena, itu adalah ibu dari Santo Konstantinus, dari Kaisar Konstantinus, maka dibangunlah gereja Basilika Lateran untuk mengingatkan kita akan gereja yang satu yang dimulai oleh Yohanes Pembaptis sebagai martir yang sebelum Yesus wafat, beliau yang pertama dibunuh, sekaligus juga dengan Yohanes Penginjil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, berdirinya gereja ini menjadi simbol sekali lagi tanda bahwa kebebasan beragama diakui di Roma pada waktu itu. Inilah saatnya orang Roma yang notabene beragama Kristiani atau menjadi pengikut Kristus, ya terang-terangan tampil di depan. Sebelumnya orang itu berdoa di tempat-tempat tersembunyi yang kita kenal itu, misalnya di bawah tanah, ya ada katakombe yang digali di bawah tanah dan di dalam situlah mereka berkumpul untuk berdoa. Maka sekali lagi merayakan peristiwa atau merayakan pemberkatan gereja Basilika Lateran ini menjadi tanda bahwa sekalipun gereja itu terus-menerus sejak berdirinya pada peristiwa Pentakosta terus-menerus jatuh bangun, bahkan berada dalam suasana ketakutan, tetapi kemudian pada waktunya Allah melalui Kaisar Konstantinus, ia memberikan kebebasan. Maka gereja Basilika Lateran ini menjadi gereja katedral, dan disitulah Paus sebagai uskup Roma tinggal. Dan ini menjadi simbol kesatuan gereja di seluruh dunia. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tidak perlu saya perpanjang sejarahnya karena nanti tidak ada juga yang tinggal dalam pikiran kita, tetapi melihat semangatnya. Dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, dalam bacaan yang pertama dari Yehezkiel itu digambarkan bahwa Allah akan membangun bait suci yang baru. Bait suci yang baru itu diarahkan pandangannya, atau kita diarahkan pandangan kita kepada gereja yang baru. Gereja yang baru yang kita dengarkan dalam bacaan yang pertama itu adalah kita semua ini. Gereja adalah kita-kita semua ini yang berkumpul sebagai umat Tuhan. Dan yang menjadi dasar persatuan kita adalah Yesus. Maka Yesus dikatakan sebagai batu penjuru.
Yehezkiel dengan sangat bagus menggambarkan bahwa bait Allah yang baru itu di bawahnya mengalir air yang memberikan kehidupan. Kita mengingat ketika dedikasi gereja, uskup itu memberkati altar, memberkati ambo, lalu kemudian memberkati dinding gereja. Ya, itu diurapi, dikuduskan. Nah, pengudusan ini mengingatkan kita, meneguhkan kita bahwa ketika kita masuk dalam gedung gereja ini kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Maka di depan itu ada air suci. Kita memegang air suci, kita buat tanda salib. Artinya kita sadar kita masuk sebagai orang berdosa yang mohon kepada Tuhan supaya disucikan. Ketika kita kembali, apakah masih perlu air suci? Ketika keluar dari gereja masih perlu air suci atau tidak? Ya, masih perlu? Ya, sebenarnya tidak perlu, tetapi ada yang masih ambil, ya tidak salah juga. Tidak salah juga. Tetapi masuknya itu kita menyucikan diri atau mohon kepada Allah supaya disucikan. Dan setelah kita masuk di dalam gedung gereja, ya, dalam doa dedikasi, saya lihat dulu doanya, salah satu doa dedikasi, kita berdoa untuk gedung gereja seperti ini waktu didedikasi. Semoga di tempat ini umat berimanmu yang berhimpun di sekeliling meja altar merayakan kenangan Paskah, disegarkan oleh sabda Kristus dan perjamuan tubuhnya. Kita berharap dan kita merindukan itu kita disegarkan. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa hari apa itu, tiba-tiba ada seorang anak yang berusia 9 tahun. Ya, melalui salah satu umat, dia menyampaikan kepada saya, rupanya sang anak ini, tadi saya sebut namanya, yaitu Felicia Veronica, kebetulan dia sakit leukemia. Dan memang kalau aturannya atau kebiasaannya untuk komuni itu biasanya umur 10 tahun. Nah, tiba-tiba dia mengatakan rupanya sama mamanya, bolehkah saya menerima komuni? Ya. Saya diberitahu, pastor, ada permintaan seperti ini. Ya, lalu saya sadar bahwa dalam kisah orang-orang kudus ada beberapa anak kecil yang justru pada masa penganiayaan mereka yang mengantar komuni untuk orang-orang yang ada di tahanan. Bukan orang tua, tapi anak kecil. Mengingat itu tergeraklah saya untuk mengatakan, iya, ayo kita berangkat. Ya. Ini adalah keadaan darurat. Maka saya pergi terimakan komuni walaupun dia belum belajar. Tetapi kan kita tidak tahu. Siapa tahu dengan kerinduan itu karena dia yakin bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan. Ia memperoleh apa yang dirindukan. Ya, apa yang dirindukan. Nah, itulah yang digambarkan oleh Yehezkiel dalam bacaan pertama, bahwa di dalam gereja kita merayakan bagaimana Allah mengalirkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita datang, kita yang berkumpul di sini mungkin masing-masing tidak sama punya kerinduan. Ada barangkali yang pergumulannya, ya apakah masalah keluarga, ada mungkin yang punya pergumulannya masalah anak, dan macam-macam pergumulan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan dengan harapan semoga melalui perayaan kita bersama, melalui doa-doa kita di dalam gedung yang sudah disucikan ini, dan terutama melalui Ekaristi Kudus yang akan kita rayakan, kita beroleh rahmat
yang memampukan kita, bukan sekedar untuk melangkah maju, tetapi juga berani bersaksi. Apa yang perlu kita wartakan dalam kesaksian kita? Salah satu bagian doa yang dalam dedikasi gereja dikatakan, semoga di tempat ini fakir miskin menemukan belas kasihan, orang-orang tertindas memperoleh kebebasan, dan semoga semua orang mencapai martabat sebagai putra-putri Allah hingga dengan penuh sukacita tiba di Yerusalem surgawi. Inilah harapan kita semua. Maka salah satu yang ada di balik perayaan pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran adalah sebagai umat Tuhan kita telah disatukan melalui sakramen baptis sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk menjadi pewarta itu, bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan perbuatan. Maka tadi saya mengambil contoh seorang anak yang merindukan Ekaristi Kudus, lalu ada yang menemani saya, ada yang mengantar saya. Kita boleh sampai di sana dan boleh berdoa bersama dalam suasana, walaupun anak ini kesakitan, tetapi dengan menerima komuni itu akhirnya dia tersenyum. Ya, ini hal yang kecil. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah berbuat yang besar, tidak. Tetapi itulah cara Allah. Bagaimana Allah menyapa kita sekalian, maka mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita senantiasa memupuk kesatuan kita, kita senantiasa saling menopang di dalam kehidupan ini melalui doa-doa kita, lewat perhatian satu sama lain, dengan saling menyapa, dengan saling membantu di dalam perjalanan kehidupan ini. Dan ketika kita bersatu untuk hal itu, kita keluar pun menghayati kesatuan itu dan boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi saluran air berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Amin. Semoga demikian. Kita berdiri, kita baharui iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya kita sebagai umat beriman lebih menyadari bahwa kita adalah gereja, bait Allah yang hidup, dan supaya hati kita tetap terbuka bagi kebutuhan masyarakat. Marilah kita mengatakan, bangunlah gerejamu ya Tuhan, bangunlah gerejamu ya Tuhan. Bagi Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga Paus dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon, bangunlah gerejamu ya Tuhan. Bagi jemaat yang oleh Yesus Kristus telah dibangun di atas batu karang yang teguh, ya Bapa,
semoga umat beriman tidak diguncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tetapi tetap teguh dalam imannya dan bersatu dengan gereja Kristus dimanapun juga. Marilah kita mohon, Bangunlah gerejamu ya Tuhan. Bagi umat Katolik yang membutuhkan gereja sebagai tempat untuk beribadat, ya Bapa, semoga gereja kami dibangun dengan rapi dan indah sebagai pengungkapan iman kami, sehingga menarik hati kami kepadamu. Semoga gereja juga dibangun dengan sederhana sebagai ungkapan niat kami untuk melayani sesama manusia dengan rendah hati, khususnya mereka yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak. Marilah kita mohon, Bangunlah gerejamu ya Tuhan. Bagi umat yang beribadat di gereja ini, ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani. Semoga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadamu. Marilah kita mohon, bangunlah gerejamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Nancy Barapadang, bersama saudara-saudari kami yang hari ini mensyukuri ulang tahun kelahiran. Semoga hamba-Mu Nancy yang boleh merayakan ulang tahun pada tanggal 4 November yang lalu, semakin Engkau teguhkan dalam iman, Engkau anugerahi kesehatan yang baik, Engkau pelihara dalam setiap langkah hidupnya, agar ia boleh menjadi pewarta kabar sukacita bagi sesama. Berkatilah usaha dan karyanya, semoga lewat usaha dan karyanya nama-Mu semakin dipermuliakan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, Felicia, Veronica, Pastor John Dakunya, dan semua saudara-saudari kami yang lain yang merindukan dalam penderitaannya rahmat kekuatan daripada-Mu, terlebih lagi rahmat kesembuhan. Maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, anugerahkanlah rahmat tersebut kepada mereka melalui orang-orang yang Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk merawat mereka dengan penuh kasih. Marilah kita mohon, bangunlah gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keselamatan almarhum Leonard Gisrel dan juga saudara-saudari kami yang dalam proses pembangunan gedung gereja ini, atau yang merintis gereja Kristus Raja Andalas yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Engkau ampuni segala dosanya, dan Engkau gabungkan dalam para kudus-Mu di surga. Begitu juga untuk almarhum Leonard, dan juga kami mohon untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan Engkau pelihara, Engkau berkati, dengan harapan semoga mereka tetap sehat dan senantiasa pula memuliakan nama-Mu dalam perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon, bangunlah gereja-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa dan harapan kita kepada Tuhan.
Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah berkenan hidup di tengah-tengah kami. Jadikanlah gereja-Mu tempat di mana orang bertemu satu sama lain dan bertumbuh kembang dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta hormat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan ini, dan anugerahkanlah kepada kami yang memohon kepadamu daya sakramen yang menyelamatkan dan buah dari doa-doa yang kami harapkan. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena kasih-Mu Engkau berkenan tinggal di rumah doa ini, agar dengan bantuan rahmat-Mu yang hangat, Engkau menjadikan kami kenisa Roh Kudus, yang memancarkan kecemerlangan hidup yang suci. Gereja itu yang hadir secara tersamar dalam kenisa yang tak kelihatan, terus-menerus Engkau kuduskan menjadi mempelai Kristus, agar sebagai ibu yang bahagia karena anaknya yang banyak, ia ditempatkan dalam kemuliaan-Mu di surga. Dari sebab itu bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Datanglah
Mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja mulia yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan Yesus selalu melindungi kami.
Bagaikan batu-batu hidup kamu dibangun menjadi bangunan rohani imamat kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersamar dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami kunisa rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Minggu 9 November 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 1 dan 2 November 2025 sebesar Rp21.130.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.644.000. Kolekte gereja misa penutupan bulan Rosario sebesar Rp1.004.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp3.916.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp590.000. Sumbangan untuk gereja dari Nonem sebesar Rp1.000.000. Ibu Leni dan Ibu Farida sebesar Rp500.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Leni Hengki sebesar Rp3.000.000, Mikael K. Kusuma sebesar Rp1.500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Marcelino Matola dengan Stefani Wijaya, pengumuman ketiga. Marcelino Surya Wijaya dengan Valencia Christine Chandra, pengumuman kedua. Lukas Kintarman dengan Teresia Fani Tania, pengumuman kedua. Servanus Sonseda dengan Yunita Yustilero, pengumuman kedua. Robin Cahyadi dengan Fidelia Vanessa Launan, pengumuman pertama. Kevin Hamdani Putra dengan Evelyn Christina Kuanti, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1. Disampaikan kepada para ketua rukun untuk mulai memasukkan data anggota rukunnya yang prasejahtera, disertai fotokopi kartu keluarga Katolik Biduk dan terdaftar keluarga prasejahtera di sistem Biduk dan akan dicek kembali. Sehubungan dengan pembagian sembako pada bulan Desember, maka kami mengharapkan kepada umat untuk mulai mengumpulkan sumbangan berupa beras, minyak, mie instan, gula, dan lain-lainnya yang akan dibagikan kepada keluarga atau umat paroki Andalas yang membutuhkan. Atas bantuan Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 November 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilakan untuk mengambil formulir baptis di kantor sekretariat paroki.
SD Frater Terate 1 telah membuka pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Gelombang pertama pada bulan September sampai dengan 31 Desember dan gelombang kedua pada bulan Januari sampai dengan 1 Juli 2026. Gratis uang pangkal dan uang buku. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, segera ke SD Frater Terate 1, Jalan Gunung Latimojong nomor 23B, Makassar. Kantor buka jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Dalam rangka Hari Anak Misioner Sedunia dan rekoleksi kami dari anak-anak sekami mencari dana dengan menjual basar makanan dan kue di basement gereja. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli jualan kami ini. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Panitia Pesta Pelindung Paroki Kristus Raja Andalas yang ke-86 tahun mengajak seluruh umat untuk memeriahkan rangkaian kegiatan. Rekoleksi dengan tema membangun semangat pelayanan yang dirajai oleh Kristus Raja Semesta Alam yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 16 November 2025 di Malino. Silakan mendaftarkan diri di ketua rukun atau kategorial masing-masing. Panitia dan tim konsos paroki menjual kupon undian dan baju kaos untuk jalan santai yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 November 2025. Para suster kongregasi Putri Regina Rosari PRR menjual kalender misi tahun 2026 dengan harga Rp30.000. Tujuan penjualan kalender membantu para penderita kusta atau lepra di Naop Keva NTT, anak-anak panti asuhan, karya misi di Kenya Afrika, dan pembinaan bagi calon suster PRR. Terima kasih untuk cinta dan kemurahan hati Romo, Dewan dan umat di paroki ini. Tuhan membalas dengan berkat-Nya yang berlimpah. Ya, tambahan satu pengumuman. Tadi pada misa jam 9, ternyata ada umat yang memarkir kendaraannya di depan rumah orang. Dan tidak ada kepedulian dari security untuk mengajak yang punya mobil agar segera dipindahkan. Jadi tuan rumah menunggu lebih 2 jam baru bisa keluar. Saya kira ini mohon diperhatikan. Kalau perlu kita punya kendaraan, kalau mau memarkir di depan rumah umat, rumah masyarakat, lebih baik ditanya dulu. Ya, tukang parkirnya. Karena kadang-kadang tukang parkirnya itu hanya perhitungkan uangnya. Tidak perhitungkan kalau orang bisa keluarkah atau bagaimana. Dan itu yang punya rumah tadi nokok-nokok terus. Ya, ini sudah berkali-kali begini, Pastor. Karena apakah di gereja tidak pernah digubris hal ini. Jadi ini catatan untuk kita semua. Ya, kita mau membawa damai. Tapi kalau misalnya orang nongko-nongko seperti ini, bukan damai yang kita bawa, tetapi ya sesuatu yang membuat hati orang terluka. Nah, siapa tahu ada keperluan mendadak orang mau keluar dari rumahnya, tetapi karena kita palang rumahnya dengan kendaraan, jadi tolong ini menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih dan mari kita berdiri, kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan seluruh keluarga rencana kegiatan kita ke depan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara sekalian, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.